Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai tugas Badan POM dalam melakukan pengawasan di pangan gizi khusus, kemudian pangan steril komersial yang produksinya sterilisasi setelah dikemas, maka kali ini saya Syifa akan menjelaskan bagaimana tugas Badan POM dalam mengawasi pangan steril komersial yang proses produksinya itu melakukan proses produksi secara aseptik. Pada umumnya, sama seperti sebelumnya, bahwa tugas Badan POM di sini ialah melakukan pemantauan terhadap sarana maupun fasilitas produksi dan juga terhadap peredaran dari pangan itu sendiri. Nah, selain melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan peredaran pangan, Badan POM juga bertugas untuk melakukan penyusunan norma, standar, dan prosedur baku yang akan diterapkan oleh produsen. Bagi produsen yang telah memenuhi persyaratan CPPOB tersebut, maka akan diberikan piagam PMR yang diberikan oleh Badan POM. Nah, untuk audit dokumen itu sendiri terdapat beberapa dokumen yang akan diperiksa oleh Badan POM, yaitu dokumen tentunya terkait dengan penerapan CPPOB. Nah, itu mencakup prosedur, kemudian instruksi kerja, catatan, lalu standar yang menjadi acuan dari produsen itu apa. Kemudian ada dokumen pengendalian keamanan dan mutu produk. Nah, biasanya untuk dokumen keamanan ini dia mengacu pada HACCP. Nah, demikian merupakan penjelasan dari bagaimana tugas Badan POM dalam mengawasi peredaran pangan olahan yang diolah secara aseptis. Jadi pada intinya Badan POM ini di sini berperan sebagai pengawas baik pada sarana produksi maupun dalam peredaran. Nah, pengawasan pada sarana produksi, Badan POM berperan sebagai auditor apakah produsen tersebut telah menetapkan CPPOB dalam pengolahan pangan tersebut. Nah, untuk pengawasan peredaran, Badan POM berperan dalam mengawasi apakah iklan dan label pada pangan olahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Nah, setelah selesai dari pengawasan ini, kemudian kita lanjut ke bagaimana tugas Badan POM dalam mengawasi pangan teknologi baru, bioterorisme, serta pertahanan pangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Direktorat Pangan Resiko Tinggi dan Teknologi Baru mempunyai beberapa subdit. Nah, subdit terakhir di sini ialah subdit Inspeksi Pangan Teknologi Baru. Nah, pada subdit Inspeksi Pangan Teknologi Baru ini dibagi menjadi dua seksi, yaitu seksi Inspeksi Sarana Produksi Pangan Teknologi Baru serta seksi Inspeksi Peredaran Pangan Teknologi Baru, Bioterorisme, dan Pertahanan Pangan. Tugasnya sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan penyiapan bahan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, dan melakukan pengawasan terhadap peredaran. Terdapat beberapa jenis pangan teknologi baru yang dikenal. Ada pangan rekayasa genetika, kemudian pangan iradiasi, kemudian juga ada metode susu listrik. Cuman di sini saya akan menitik beratkan pada pangan rekayasa genetika dan pangan iradiasi yang umumnya telah banyak digunakan. Untuk menjamin keamanan dari pangan rekayasa genetik, maka setiap pangan rekayasa genetik yang beredar harus mendapatkan sertifikasi keamanan pangan rekayasa genetik. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi tersebut terdapat beberapa step yang harus diikuti oleh produsen, yaitu produsen mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan. Kemudian produsen menyampaikan data yang tercantum, biasanya tertera pada formulir data apa saja yang harus dicantumkan. Lalu produsen juga harus melampirkan fakta integritas. Nah, apabila terdapat kekurangan data, maka produsen harus melengkapi dalam kurun waktu 14 hari. Nah, setelah nanti data yang harus diisi lengkap, kemudian formulir juga sudah terisi lengkap, maka kepala badan meminta KKH dalam melakukan pengkajian keamanan.
Dalam melakukan pengkajian keamanan pangan rekayasa genetik, sebenarnya ada apa aja sih yang dikaji? Pertama yang dikaji itu adalah informasi genetik yang mencantumkan deskripsi inang, kemudian deskripsi sumber gen, terus bagaimana metode transformasi gen yang digunakan. Selain informasi genetik, harus juga dicantumkan informasi keamanan pangan, yaitu apakah pangan tersebut menyebabkan alergen, kemudian toksisitas, atau apakah ada kesepadan substansia dan lain-lain. Nah, fungsi Badan POM sendiri di sini dalam melakukan pengawasan pada pangan rekayasa genetika sebagai verifikator akhir. Apabila nanti KKH telah melakukan pengkajian keamanan pangan, hasil tersebut akan dikirimkan kepada Badan POM. Apabila hasilnya telah sesuai, maka Badan POM dapat mengeluarkan sertifikasi keamanan pangan rekayasa genetika terhadap produsen tersebut. Setelah pangan rekayasa genetika, kemudian selanjutnya yang akan dibahas ialah pangan iradiasi. Beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan POM terkait dengan produksi pangan iradiasi ialah bahwa pangan tersebut harus diiradiasi pada fasilitas yang telah mendapat izin dari Bapeten. Kemudian pangan yang diiradiasi cukup diiradiasi 1 kali saja, tidak boleh dilakukan iradiasi ulang. Kemudian Badan POM juga menetapkan sumber iradiasi apa saja yang boleh digunakan. Terdapat 3 sumber radiasi yang saat ini dipersyaratkan oleh Badan POM. Yang pertama ialah iradiator gamma. Di sini produsen boleh menggunakan kobalt 60 atau cesium 137. Kemudian iradiasi boleh dilakukan oleh mesin pembangkit sinar X dengan energi kurang dari 7,5 mikroelektron volt. Dan yang terakhir, makanan boleh diiradiasi oleh mesin berkas elektron dengan energi kurang dari 10 megaelektron. Untuk pangan iradiasi yang beredar itu wajib terdapat keterangan iradiasi yang diterbitkan oleh Badan POM. Nah, keterangan iradiasi diberikan apabila produsen telah melakukan iradiasi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, pada Subdit Inspeksi Pangan Teknologi Baru terdapat seksi khusus, yaitu seksi Inspeksi Peredaran Teknologi Baru, Bioterorisme, dan Pertahanan Pangan. Pertahanan pangan di sini sendiri adalah pelindungan produk makanan dari kontaminasi atau pemalsuan yang disebabkan oleh agen biologis, fisika, dan kimia atau radiologis dengan tujuan menyebabkan kerusakan pangan, yang mana dalam pertahanan pangan ini termasuk bioterorisme di dalamnya. Jadi tugas Badan POM sendiri ini di sini melakukan manajemen resiko terkait dengan masalah pertahanan pangan, yang mana bioterorisme termasuk di dalamnya. Sekian penjelasan mengenai tugas dari Badan POM pada Subdirektorat Pengawasan Pangan Resiko Tinggi dan Teknologi Baru. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila masih ada kekurangan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.